Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita akan berdoa bersama-sama. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi kami percaya kita semua di rumah kita masing-masing kita akan fokus menghadap Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, bersama jemaat-Mu Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu pada saat ini. Sungguh hati kami melimpah syukur, karena sampai detik ini Tuhan membawa kami, Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Bahkan Tuhan memberikan kami anugerah-Mu, kekuatan, kesehatan, perlindungan, sehingga kami boleh menghadap hadirat-Mu pada saat ini Bapa. Kami boleh beribadah kepada Engkau walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami melawas setiap keluarga jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami, hadirlah di tengah-tengah keluarga kami, hadirlah di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh merasakan jamahan Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan baru. Kami dipulihkan, dikuatkan, iman kami tidak menjadi lemah, tetapi kami tetap bersemangat, rindu untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kami bahkan berdoa Tuhan, oh Tuhan Yesus oh Tuhan Yesus, apa yang terjadi di negara kami ini, khususnya bagi kami gereja-gereja-Mu, kami mohon Tuhan, segera Tuhan menyingkirkan virus corona ini, sehingga kami boleh kembali beribadah di gereja-Mu, kami boleh bertatap muka satu dengan yang lain, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada saat ini. Kami percaya urapan Allah turun atas hamba-hamba-Mu, kami semua diberkati. Dan kami percaya Tuhan, oh tidak ada gangguan-gangguan yang ingin mengganggu jalannya kami beribadah kepada Engkau. Kami percaya Roh Kudus-Mu memimpin kami, memenuhi kami semua, sehingga kami boleh merasakan suasana surga di setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, mungkin saat ini yang kurang sehat. Oh Tuhan Yesus, baik mereka yang ada di rumahnya maupun di rumah sakit, bersatu hati bersama jemaat-Mu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah dan sembuhkannya, sehingga kami semua jemaat-Mu Philadelphia, kami semua sehat jasmani dan rohani kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Gembala kami yang agung, kami mulai ibadah kami ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh menikmati sampai detik ini. Kasih-Nya lah yang luar biasa kita rasakan sampai detik ini. Allah begitu mempedulikan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, selalu menolong kita. Mari kita mau naikkan syukur buat semua kasih Tuhan, buat semua kemurahan Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Lebih sungguh-sungguh lagi, banyak perkara, banyak perkara
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi menaikkan pujian ini. Allah peduli. Perkara yang ku simpan ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Kau sungguh mengerti setiap kami, Tuhan. Kau selalu peduli bagi kami, Tuhan. Yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti.
Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti semua apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau telah menjadikan hidup kami berarti. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, sungguh luar biasa. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan, kita boleh merasakan jamahan Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Allah yang sanggup, Allah yang sanggup menjaga setiap kita, menolong setiap kita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan, Allah yang sanggup menolong kita. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
sungguh luar biasa. Hanya Allah kita yang sanggup menolong kita, yang sanggup menopang setiap hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Biarlah dengan hati kita yang rindu akan firman Tuhan, biarlah kita gunakan waktu yang benar-benar yang ada ini dengan sebaik-baiknya, supaya firman yang disampaikan bisa menjamah hati kita, mengubah hidup kita untuk menjadi indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku tahu rencanamu Tuhan. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, ku percaya, Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu kehendakmu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku.
Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang baik. Amin. Engkau adalah Allah yang maha baik. Segala sesuatu yang Engkau rencanakan pasti yang terbaik. Dalam situasi dan kondisi apapun, kami tetap meyakini Engkau pribadi yang sempurna. Sebagai Bapa kami yang mengasihi kami, umat ketebus-Mu, Engkau juga di balik semuanya sedang mempersiapkan yang terbaik bagi kami semuanya. Itu sebabnya kami menaikkan pujian kami, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan duduk diam, menyiapkan hati kami, menyiapkan pikiran kami, menyiapkan segenap hidup kami. Kami akan berfokus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan urapan kepada kami semua yang mendengarkannya. Dan urapan dalam pemberitaan firman-Mu memberikan terang kepada kami semua agar dapat memahami kebenaran firman Allah dan dapat kami aplikasikan dalam setiap hidup kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami berdoa. Amin. Shalom alaihim Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun pada minggu ini kita tidak beribadah di dalam ruangan gereja Tuhan, tetapi saya sangat mengharapkan kepada saudara-saudara semua bisa mengikuti dan melaksanakan ibadah itu secara bersungguh-sungguh, secara cermat, seperti halnya ketika saudara-saudara semua berada di dalam rumah Tuhan. Jangan mengurangi kesungguhan dan khidmat kita. Anggaplah rumah kita masing-masing di mana kita berada itu juga sebagai rumah Tuhan. Karena seluruh anggota keluarga kita sedang bersama-sama. Ya. Puji Tuhan, saya mengharapkan semua menyiapkan dan membawa Alkitabnya masing-masing. Jangan pernah kita datang kepada Tuhan dalam bentuk ibadah maupun dalam bentuk persekutuan tanpa membawa Alkitab, tanpa membawa kitab suci kita. Ya. Memang di HP kita Alkitab sudah masuk di aplikasi di sana, tetapi Alkitab ini adalah benar-benar pedoman di dalam setiap diri kita. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, di minggu yang sangat indah ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari hal orang percaya yang dapat dipercayai. Orang percaya yang dapat dipercayai. Teks yang saya ambil dari Injil Yohanes, mari kita buka bersama. Injil Yohanes pada pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua pada ayat yang ke-23 hingga pada ayat yang ke-25. Demikian saya bacakan firman Tuhan.
Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semuanya, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita orang-orang Kristen yang bisa dipercayai sebagai anak Tuhan? Inilah yang perlu untuk kita renungkan bersama. Apa kita hanya berhenti sebagai orang percaya, sudah merasa cukup, tetapi kita tidak bisa dipercayai oleh orang lain, apalagi oleh Tuhan. Teks yang kita dengar tadi adalah begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada hari raya yang diadakan di sana. Ya. Tetapi heran, Tuhan mengatakan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Mengapa? Ayat selanjutnya mengatakan, karena Tuhan tahu semua manusia. Tuhan mengenal semua manusia. Tidak perlu orang memberitahu kepada Tuhan tentang kehidupan si A, si B, si C. Tidak perlu. Karena Tuhan tidak hanya tahu persis keadaan semua orang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap orang. Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati setiap orang. Itulah sebabnya Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang itu, karena Tuhan tahu persis keberadaan isi hati setiap orang. Saudara, bagaimana sulitnya sebenarnya untuk mencari orang yang bisa dipercayai. Ya. Untuk mencari teman itu adalah mudah. Kita bisa satu hari bisa mendapatkan teman banyak jadi teman kita. Pertanyaannya, apakah teman-teman kita itu benar-benar bisa dipercayai? Ya. Kita punya sahabat. Apakah sahabat kita itu juga bisa dipercayai? Kita punya rekan kerja. Apa rekan kerja itu bisa dipercayai? Ya. Kita punya keluarga. Apakah keluarga kita itu juga merupakan orang-orang yang bisa dipercayai? Ini adalah pertanyaannya. Ya. Mereka ada, ya. Tetapi ternyata mereka tidak banyak yang bisa dipercayai. Orang-orang percaya yang tidak bisa dipercayai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya. Di sini kita memperhatikan bagaimana sulitnya, ya, bagaimana sulitnya untuk mencari orang yang bisa dipercayai. Ya.
termasuk juga di antara orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Ada seorang mengatakan begini, aku tidak mempercayai semua orang. Bahkan orang-orang Kristen yang seiman dengan saya. Mereka begitu merasa sangat kecewa. Karena beberapa kali mereka telah dikecewakan. Tidak bisa dipercaya. Jadi menjadi orang Kristen yang bisa dipercaya, sekali lagi, tidak mudah, tidak banyak orang yang bisa dipercayai. Mencari orang percaya kepada Tuhan banyak, ya. Tetapi mencari orang yang dipercayai ternyata tidak mudah. Padahal kepercayaan ini adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Ya. Coba bayangkan, kalau orang sudah tidak dipercayai perkataannya, tidak dipercayai tingkah lakunya, maka orang itu benar-benar akan mengalami suatu keadaan yang begitu sangat menyedihkan. Tidak dipercayai. Ya. Seorang ayah tidak dipercayai oleh anak-anaknya. Seorang suami tidak dipercayai oleh istrinya. Seorang istri tidak dipercayai suaminya. Anak-anak tidak bisa dipercayai orang tuanya. Bukankah ini kondisi yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Itulah sebabnya dalam situasi yang seperti ini, maka firman Tuhan ini harus menjadi koreksi bagi kita bersama. Apa kita ini benar-benar menjadi orang Kristen yang kira-kira bisa dipercayai dimanapun kita berada. Trust itu penting, kepercayaan itu adalah hal yang penting. Ya, Musa mendapatkan suatu nasihat dari mertuanya. Carilah orang-orang yang bisa dipercayai. Carilah seluruh orang Israel yang bisa dipercayai. Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada anak rohaninya Timotius. Ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah kepada orang-orang yang bisa dipercayai. Ya. Kemudian kalau kita baca dalam kitab Mika pasal 7 ayat yang kelima dikatakan, jangan percaya kepada teman. Ya. Jangan mengandalkan kepada kawan. Saudara, jadi di sini kita lihat bagaimana langkahnya untuk mencari orang-orang yang bisa dipercayai. Banyak hal yang harus kita benar-benar renungkan di dalam setiap kehidupan kita. Mencari orang yang dapat dipercayai itu langka. Langka. Lalu saudara, kita menjadi orang Kristen yang kira-kira hidup kita itu bagaimana? Ya. Apa kita benar-benar orang Kristen yang bisa dipercayai? Ya. Bisa benar-benar dipercayai dalam segala hal. Ya. Perhatikan, orang percaya yang tidak bisa dipercayai itu adalah mengecewakan hatinya Tuhan. Ya. Sekali lagi saya katakan, orang percaya yang tidak bisa dipercayai itu adalah mengecewakan hatinya Tuhan. Ya. Jadi di sini hal yang benar-benar memprihatinkan ya. Kalau orang Kristen sendiri sebagai orang percaya kepada Tuhan
tetapi tidak bisa dipercayai. Saya akan bacakan satu ayat di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Ya, demikian firman Tuhan. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Pernyataan Tuhan, aku menyesal. Dengan kata lain, Tuhan katakan, aku kecewa dengan Saul. Sudah kuangkat menjadi raja, sudah kuangkat menjadi orang penting, orang nomor 1 di Israel. Ternyata tidak mentaati firmanku, tidak mentaati perintahku. Tuhan menyesal, Tuhan kecewa dengan Raja Saul. Perhatikan, kalau Tuhan sudah kecewa, orang yang sudah dianugerahi, orang yang sudah diberkati, orang yang sudah diangkat oleh Tuhan, tetapi tidak menyukakan dan memuliakan Tuhan, membuat Tuhan itu kecewa. Jangan pernah kita mengecewakan hatinya Tuhan. Sebab kalau Tuhan sudah kecewa, semua yang ada padanya akan diambil lagi oleh Tuhan. Semua yang dipercayakan, semua yang dianugerahkan akan diambil lagi oleh Tuhan. Bukankah segala sesuatu yang ada pada kita adalah pemberian dari Tuhan, anugerah daripada Tuhan? Mengapa mereka tidak percaya? Ada orang tidak percaya karena tidak bisa dipercayai, karena mereka tidak mengakui bahwa keberhasilan, kesuksesan dalam dirinya itu berkat Tuhan. Bahwa keberhasilan yang dia raih itu adalah berkat Tuhan. Ini masalah. Tidak mempercayai, saya berhasil, itu seolah-olah dari kekuatannya sendiri, dari kerja kerasnya sendiri, dari keringatnya sendiri. Ada orang tidak bisa dipercayai karena dia tidak tahu berterima kasih. Jadi telah menerima begitu banyak dari Tuhan dalam segala aspek. Dalam semua segi Tuhan sudah menganugerahkan, tetapi tidak ada berterima kasih kepada Tuhan. Mengecewakan hatinya Tuhan. Aku menyesal. Jadi tidak dipercaya. Kenapa? Karena tidak mengakui itu adalah anugerah Tuhan. Ulangan pasal yang ke-8 dikatakan di sana adalah, jangan kau katakan karena kekuatanku, karena usahaku sehingga aku memperoleh kekayaan yang besar ini. Kamu harus sadar, dikatakan di sana, Tuhan yang memberi kekuatan kepadamu untuk meraih, mencapai semuanya ini. Puji Tuhan. Jadi tidak dipercayai karena apa? Mengecewakan hatinya Tuhan. Kenapa? Karena tidak mengakui itu adalah berkat dan anugerah daripada Tuhan. Mengapa tidak dipercayai, mengecewakan hatinya Tuhan? Karena tidak tahu berterima kasih. Jadi konsekuensinya berat. Coba perhatikan dalam Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-7. Hosea pasal 2 ayat 7. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas
yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Perhatikan, kecewanya Tuhan luar biasa. Ya. Mereka tidak insaf, orang-orangnya saya tidak insaf. Bahwa semua yang ada padanya itu adalah berkat Tuhan. Kebutuhan pokok sampai kebutuhan sehari-hari, semuanya adalah berkat Tuhan, semua adalah anugerah Tuhan. Tetapi mereka tidak menginsapi itu, tidak mengakui itu adalah berkat Tuhan, malah dipakai untuk membangun berhala. Membangun patung, ini bukankah merupakan suatu tindakan yang menyakitkan hatinya Tuhan. Itulah sebabnya kata Tuhan, aku akan mengambil kembali. Gandumku ku ambil, anggurku ku ambil, minyakku ku ambil, pakaianku ku ambil. Ya. Semua yang ada padanya ku ambil. Coba, kalau sampai pakaian yang dikenakan diambil, semuanya akan habis sebab tidak menyadari bahwa semua adalah anugerah daripada Tuhan. Apakah ini terjadi dalam hidup kita? Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan telah melakukan banyak hal untuk kita, tapi kita pakai bukan untuk memuliakan Tuhan, kita pakai bukan menyenangkan hatinya Tuhan, tapi kita pakai untuk tujuan kesenangan kita sendiri. Itu adalah bentuk Baal. Ya, bentuk Baal. Ketika Tuhan menyerahkan bahkan seluruh bumi ini kepada tangannya Adam, seluruh taman dan juga diserahkan kepada Adam, tetapi di sana, ya saudara, Hawa mengecewakan hatinya Tuhan. Apa yang terjadi? Dia harus kehilangan semuanya. Seluruh isi taman harus kehilangan. Dia harus keluar dari Taman Eden, diusir dari tempat kebahagiaan, tempat kemuliaan, tempat kelimpahan, tempat damai sejahtera, dan dia harus menderita. Itu adalah orang yang tidak menghargai anugerah daripada Tuhan. Kepercayaan berkat, kepercayaan semuanya diambil kembali oleh Tuhan. Dan dia mengalami suatu penderitaan. Saul akhirnya dirampas jabatannya, diberikan kepada orang yang berkenan kepadanya, yaitu Daud. Anak-anaknya juga tidak lagi mewarisi kebesaran itu. Karena apa? Tidak mengakui anugerah dan berkat Tuhan di dalam dirinya. Kata Tuhan Yesus, siapa yang mempunyai akan kutambah. Tapi siapa yang tidak mempunyai akan kuambil semua yang ada padanya. Sebab semua adalah anugerah dan berkat daripada Tuhan. Jadi orang tidak lagi dipercayai Tuhan karena, sekali lagi saya katakan, tidak mengakui yang ada dalam dirinya anugerah dan berkat Tuhan. Tidak tahu berterima kasih, dipergunakan dengan kesenangan diri sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa ciri-ciri orang yang mendapat kepercayaan? Ciri-ciri tanda-tandanya apa? Orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Yang pertama, orang yang bisa dipercaya itu tandanya adalah telah teruji dalam kesetiaannya. Kesetiaan telah teruji, artinya melalui begitu proses yang panjang dengan berbagai macam keadaan, tetapi dia menjadi orang yang tetap dekat dengan Tuhan. Orang itu akan orang yang benar-benar dipercayai oleh Tuhan. Contohnya siapa? Misalkan contohnya adalah Daud. Daud dari gembala menjadi seorang gembala, sudah
begitu semangat untuk dia itu memuji Tuhan. Daud adalah orang yang setia kepada Tuhan. Daud adalah orang yang begitu mengutamakan Tuhan, mengasihi Tuhan sejak dari gembala, belum punya apa-apa, masih muda belia. Kemudian sampai dia menjadi pahlawan besar, mengalahkan Goliat yang terkenal. Dia tetap bergantung kepada Tuhan. Sampai akhirnya dia diangkat masuk di dalam satu jajaran prajurit, menjadi kepala prajurit. Dia tetap orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang begitu bergantung kepada Tuhan. Sampai diangkat lagi menjadi seorang raja, sebagian dari suku Israel. Dia bergantung kepada Tuhan, sampai menjadi raja bagi seluruh suku Israel. Semakin kuatnya dia mengasihi Tuhan, semakin kuatnya dia itu kerinduannya untuk mengutamakan Tuhan. Dari tidak punya apa-apa sampai mempunyai jabatan, kedudukan, orang terkenal, orang yang hebat, tetap setia kepada Tuhan. Orang ini dipercayai Tuhan luar biasa, mendapat kepercayaan yang luar biasa. Yusuf juga demikian, menjadi seorang budak, jadi seorang budak, tetapi dia mempunyai satu moral yang begitu sangat baik, mempunyai gaya hidup yang begitu takut kepada Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi budak, dia diterima oleh keluarga Potifar. Di sana dipercayai, heran, orang asing sebagai orang yang masih muda, sebagai budak, dipercaya semua kepunyaan, kekayaan Potifar diserahkan di dalam pengelolaan Yusuf. Ini luar biasa ini. Karena dia mempunyai karakter yang baik, dia takut kepada Tuhan, dia orang yang begitu sungguh-sungguh bekerja keras, punya satu kehidupan yang begitu sangat bersih. Moralnya baik, kerja keras, dan dia selalu mempunyai integritas yang sangat tinggi. Inilah yang dipercayai. Difitnah luar biasa akhirnya tuh, kemudian masuk penjara. Di penjara juga dipercayai lagi menjadi orang yang memimpin semua orang-orang yang di penjara itu. Pada puncaknya, orang yang bisa dipercaya itu semakin diangkat oleh Tuhan menjadi orang yang besar, menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Daud orang yang mendapat kepercayaan tetapi dia bisa dipercayai. Yusuf sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tetapi bisa dipercayai. Ayub juga demikian, dari awal, dari pasal pertama Allah memuji Ayub. Tapi satu saat dia melalui proses pencobaan yang habis-habisan luar biasa. Jadi orang yang terkaya sampai menjadi orang yang paling miskin. Tetapi kita lihat, Ayub adalah orang yang tetap setia, tetap mengasihi Tuhan. Menjadi orang yang begitu sangat mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan apa akhirnya? Ayub akhirnya dipulihkan oleh Tuhan semua yang sudah hilang. Kesehatannya dipulihkan, rumah tangganya dipulihkan, berkat-berkat ekonominya dipulihkan, hubungan-hubungan dengan sahabat-sahabatnya dipulihkan, semua dipulihkan. Mengapa? Orang itu bisa dipercayai oleh Tuhan. Ya. Mengapa dia bisa dipercayai oleh Tuhan dan mendapat kepercayaan yang luar biasa? Karena kesetiaannya telah teruji. Ya, telah teruji. Ya. Sekarang ini adalah jemaat beribadah masing-masing di rumah. Disinilah merupakan satu tes bagi kita semua. Apa kita sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan seperti di dalam rumah Tuhan?
Kita menyiapkan diri seperti di rumah Tuhan. Kita membawa Alkitab seperti kita ke gereja. Mengikuti semua proses ibadah dengan baik. Apa kita orang-orang yang bisa dipercayai? Walaupun tidak berada dalam rumah Allah. Hanya dengan isi keluarga kita. Harapan saya, semua dilakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi kesetiaannya teruji. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ciri-ciri orang yang bisa dipercayai yang kedua adalah menghargai, ya, menghargai anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Menghargai anugerah Tuhan, tidak menyia-nyiakannya. Coba akan saya bacakan di sini dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 kita akan perhatikan itu pada ayat yang ke-14 mulai ya, ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat yang ke-16. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Perhatikan di sini. Bagaimana ciri-ciri orang yang menghargai anugerah Tuhan. Begitu mendapatkan suatu tugas. Ya, begitu mendapat satu tugas. Ia segera melakukannya. Walaupun tuannya tidak ada, tuannya jauh, ya. Tuannya tidak ada lagi, begitu sangat jauh. Tetapi ini orang yang bisa dipercaya. Segera melakukan tugas itu, 5 talenta, segera dia lakukan. Dan akhirnya mendapat hasil juga, 5 talenta. 2 talenta juga demikian, segera bekerja, orang itu segera melakukannya. Dan akhirnya memperoleh laba 2 talenta. Ini menghargai akan anugerah daripada Tuhan. Mari kita hargai tugas-tugas pelayanan dalam hidup kita. Tugas apapun yang terkecil pun kita lakukan dengan baik. Karena itu merupakan suatu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Apa kita bisa dipercayai? Kita diberkati Tuhan, apa kita bisa dipercayai dengan berkat Tuhan itu? Kita disembuhkan dari sakit kita, apa kita bisa dipercayai dalam hidup kita itu? Ditolong oleh Tuhan, apa kita bisa dipercaya untuk langkah-langkah hidup kita selanjutnya? Ya, kepercayaan. Ya. Kita melihat satu contoh yang sangat besar dalam surat 1 Korintus, ya. Surat 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 kita akan perhatikan pada ayatnya yang ke-10 ya, demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perhatikan baik-baik di sini. Rasul Paulus adalah orang yang bisa dipercayai kasih karunia Allah. Anugerah Allah. Dia langsung bekerja keras. Dia masuk penjara, dia main penderitaan, dia mengalami apa saja, kesulitan, dia tetap melakukannya. Ini orang yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Dan orang yang dipercayai Tuhan adalah orang yang benar-benar begitu berharganya hidupnya itu di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Ya, orang yang seperti itulah orang yang begitu sangat-sangat bernilai.
harga yang begitu tinggi di dalam dirinya karena bisa dipercayai. Tugas diberikan, dilakukan dengan penuh tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Sampai pada akhirnya, katakan dalam suratan 2 Timotius dikatakan di sana, ya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, ya. Darahku tertumpah, ya. Artinya aku sudah mau mati, tetapi bersyukur karena mahkota sudah tersedia bagiku. Begitu konsisten di dalam melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Seringkali kita menyia-nyiakan, ya, tugas-tugas rohani yang kita terima itu tidak kita utamakan. Kita anggap itu hal yang kecil, hal yang sepele. Mari kita belajar jadi orang-orang yang melakukan tugas itu sebagai anugerah yang harus kita syukuri dan kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian alasan ciri-ciri orang yang bisa dipercayai adalah yang pertama tadi teruji kesetiaannya, yang kedua menghargai anugerah Tuhan, tugas-tugas itu, yang ketiga konsisten di dalam ucapannya. Ya, jadi nggak mencela-mencela. Ya, konsisten dalam ucap. Satu saat Hana dia menangis berdoa kepada Tuhan. Kemudian dia hanya minta satu anak laki-laki. Kalau dianugerahi itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ya, ayat 11 dan seterusnya. Dan Tuhan mendengar doa itu. Ya. Kemudian dia mengandung melahirkan seorang anak. Seorang bayi. Kemudian dia katakan apa? Saudara ya, setelah umur kurang lebih 2 tahun ya, dia bawa betul-betul ke Imam Eli. Dia katakan, ini anak yang dulu aku minta kepada Tuhan. Ya, ini aku dulu berdoa kepada Tuhan. Terserahlah sekarang kepada Tuhan. Dia meminta dengan janji akan dipersembahkan setelah mendapat betul-betul dipersembahkan kepada Tuhan. Konsekuen dengan ucapannya, konsisten dengan mulut dan perbuatannya. Orang seperti inilah orang yang indah di hadapan Tuhan. Kemudian yang terakhir, bagian yang terakhir, ya, yang ketiga, saya bacakan satu ayat di dalam Amsal, pasal yang ke-28. Amsal pasal 28 dikatakan demikian pada ayat yang ke-20a, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ya. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Artinya banyak berkat, berkat yang lengkap. Baik jasmani maupun berkat-berkat secara rohani. Artinya apa di sini? Orang yang bisa dipercaya itu dia menikmati janji-janji Tuhan. Semuanya digenapi dalam hidupnya. Ya. Dan mendapat banyak. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Daud mendapatkan berkat yang banyak. Karena dia bisa dipercayai. Ya. Rasul Paulus dia memperoleh pewahyuan luar biasa secara rohani. Karena dia bisa dipercayai secara luar biasa. Yusuf dia mendapat begitu banyak berkat. Karena dia bisa dipercayai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi sekali lagi pertanyaan yang harus kita renungkan. Yang harus kita jawab. Apakah kita orang percaya yang bisa dipercayai? Di rumah, di jalan, dimanapun. Ya, tugas-tugas yang ada pada kita setelah diberkati Tuhan. Setelah ditolong oleh Tuhan, bisakah orang-orang yang menjadi orang dipercayai? Kalau demikian, percayalah, orang yang bisa dipercayai mendapat banyak berkat, menikmati janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus pasti menggenapi janjinya kepada kita semua, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi hidup kita dapat dipercayai oleh Tuhan. Anugerah Tuhan menyertai kita
semuanya. Amin. Mari kita akan bersama-sama tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Biar firman itu merupakan firman yang mengoreksi, menyoroti setiap hati kami. Kami sebagai orang-orang percaya, supaya kami bisa dipercayai perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku kami, dipercayai oleh orang lain, tapi lebih-lebih dipercayai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk seluruh jemaat di BPS Philadelphia Wagi. Tuhan akan terus berkarya untuk terus menerus Tuhan membentuk setiap hidup kami semuanya menjadi orang-orang yang benar-benar kepercayaan di tangan Tuhan. Kami ingin selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih menjadi suami yang bisa dipercaya, istri yang bisa dipercaya, menjadi anak Tuhan yang bisa dipercaya, menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercaya, menjadi majelis yang bisa dipercaya. Karena kami sadar, Tuhan, karena kepercayaan itu begitu besar nilainya. Terima kasih, semua telah ditolong oleh Tuhan. Berkat lindungan damai sejahtera dari Bapa, Putra, Roh Kudus turun atas hidup semua anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.